Bab 471, Bab 176, Mata-mata vs. Mata-mata, Liang Seng, menonton, pertunjukan hebat dimulai, mencari. Tiket bulanan, garis bawah 3. Sai, bisakah gereja semua makhluk benar-benar membuat keputusan sulit untuk mengamputasi lengan untuk menyelamatkan tubuh? Dia ragu untuk bertindak sekarang, bukan karena dia sendiri tidak dapat mengendalikan situasi di Longevity Immortal City, tetapi karena dia takut akan kekacauan di East Victory Immortal Dynasty seperti yang ditunjukkan dalam gambar rahasia surgawi yang kabur. Dia tidak benar-benar tak terkalahkan, tetapi jika skenario terburuk terjadi, Liang Seng tidak punya pilihan selain melakukan pembunuhan massal, melanggar tindakan yang ditetapkan oleh Su Jintian. Pada saat itu, dia hanya akan menggunakan susunan teleportasi Pavilion Yao Xiang untuk meninggalkan Longevity Immortal City secara langsung, siapa yang bisa menghentikannya. Tetapi kemudian, dia harus mencari tempat tinggal baru, memahami situasinya sekali lagi, menghindari pengejaran East Victory Immortal Dynasty, dan hidup dengan sangat hati-hati. Jadi, dia masih berharap untuk tetap tinggal di kota abadi panjang umur, tanpa beban dan bersemangat, menjadi manusia abadi, hidup selamanya, dan tidak peduli tentang hal lain di depan tujuan ini. Pada saat ini, Liang Seng melihat ke arah tertentu di kota abadi, dan matanya berbinar tanpa sadar. Masih ada orang bodoh yang tidak mementingkan diri sendiri di dunia ini. Dia tidak mungkin bersikap tidak mementingkan diri sendiri, mengagumi dalam hatinya. Dengan pikiran itu, dia memperhatikan dengan saksama perkembangan situasi, berharap untuk hasil terbaik. Rumah Huang Qiang. Saat dia kembali, para pengambil keputusan keluarga lainnya yang sebelumnya berkumpul juga datang satu demi satu. Saudara Huang, bagaimana situasinya? Huang Qiang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, menceritakan kejadian hari ini. Setelah mendengarkan, yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Gereja semua makhluk benar-benar memungkinkan orang untuk tampil begitu terbuka dan sah. Untungnya, mereka berada di pihak mereka, jadi itu berfungsi sebagai panggilan bangun bagi mereka. Tampaknya gereja semua makhluk lebih tegas daripada yang mereka bayangkan, kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan seseorang muncul di tempat terbuka. Mereka hanya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya dan berharap pria misterius berjubah itu akan segera mengirimkan intelijen. Namun, ini juga menunjukkan bahwa para pemberontak gereja semua makhluk sekarang mencoba untuk menghilangkan faktor-faktor yang tidak stabil. Karena itu masalahnya, kita tidak bisa memberi mereka lebih banyak waktu untuk bersiap. Memang, sudah waktunya bagi kita untuk mengambil tindakan. Jika kita membiarkan para pemberontak gereja semua makhluk pulih dan menekan kerusuhan ini, akan sulit untuk menemukan kesempatan seperti itu di masa depan. Itu benar, karena kita tidak punya jalan kembali, mari kita berusaha sekuat tenaga. Saudara Huang, laporkan situasinya kepada atasan dan lihat bagaimana mereka memutuskan. Mereka sebenarnya agak takut pada gereja semua makhluk, lagi pula, pergolakan lebih dari 100 tahun yang lalu masih segar dalam ingatan mereka. Pada saat itu, siapa yang bisa membayangkan bahwa gereja semua makhluk dapat menghancurkan istana tuan kota dalam semalam? Jika bukan karena kegagalan gereja untuk berevolusi, apakah mereka dapat bertahan sampai sekarang masih menjadi pertanyaan. Namun sekarang, memanfaatkan keegoisan para pembudidaya, gereja semua makhluk telah menyelesaikan infiltrasinya, dan mereka tidak dapat turun dari kapal lagi. Semuanya, yakinlah, tunggu kabar dari orang itu terlebih dahulu. Saya akan memberitahu semua orang begitu ada hasilnya. Namun melihat hasil, dari semua orang yang melobi teman-teman Taois, timbangan pada akhirnya akan berpihak pada kita. Lagi pula, berapa banyak orang bodoh yang tidak mementingkan diri sendiri di dunia ini. Tepat saat dia mengatakan ini, mulut Huang Qiang sedikit terangkat, dan dia telah menerima balasan atas laporan komunikasinya sebelumnya. Semuanya, para petinggi telah mengirim berita, dan akhirnya saatnya untuk serangan balik kita. Gereja semua makhluk. Saat Huang Qiang dan yang lainnya berkumpul, pria misterius berjubah itu juga melaporkan situasi tersebut kepada eselon atas gereja semua makhluk. Semua orang di sini adalah master alam jiwa baru lahir, anggota inti gereja semua makhluk. Mereka juga telah berhubungan dengan para kultivator tingkat tinggi yang tidak memiliki afiliasi dengan City Lord Mansion beberapa hari terakhir ini. Namun, sikap kebanyakan orang ambigu,
karena mereka tampaknya ingin menunggu hasilnya sebelum memutuskan bagaimana harus bertindak, jadi situasinya tidak menguntungkan bagi mereka. Jika kekacauan di kota abadi berlanjut, itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada lingkungan damai yang telah diciptakan gereja semua makhluk sebelumnya. Pada saat ini, sebuah suara datang dari bayangan. Jika memang begitu, kita tidak boleh membuat kesalahan yang sama lagi. Gagasan mengandalkan sifat manusia untuk menahan diri secara sukarela telah gagal total. Jika kita berhasil melewati krisis ini, kita harus belajar dari pengalaman ini dan menerapkan tindakan yang sesuai. Di masa depan, sumber daya kultivasi yang penting di Longevity Immortal City harus dikendalikan oleh kita dan kemudian didistribusikan secara merata. Meskipun mungkin merepotkan pada awalnya, hasil dari Light Fire telah diperjelas sekarang. Jika kita tidak melakukan ini, kita akan menyerahkan pisau kepada anjing-anjing dari City Lord Mansion dan secara pribadi mengakhiri masa depan gereja semua makhluk kita. Manusia tidak dapat diandalkan, dan transformasi ideologis diperlukan. Bagaimanapun, dalam 100 tahun terakhir, bahkan beberapa saudara kita di gereja telah goyah dalam tekad mereka dan telah mengubah pemikiran mereka. Jika kita tidak menetapkan aturan lain kali, kota abadi ini akan berakhir seperti saat Zhen Yuan, si pencuri anjing, berkuasa. Pada saat itu, hanya akan ada sekelompok makhluk tingkat tinggi baru, dan para kultivator umum akan sekali lagi menjadi acuh tak acuh dan hanya mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri. Aku benar-benar tidak akan membiarkan situasi ini terjadi. Darah dari banyak leluhur kita tidak boleh tertumpah dengan sia-sia. Bahkan jika kita mati, kita harus menjaga garis bawah kota abadi dan memastikan tidak ada lagi makhluk tingkat tinggi di dunia ini. Anggota inti gereja semua makhluk yang mendengar ini wajahnya memerah, darah mereka mendidih. Mereka tidak bisa berbelas kasih lagi kali ini dan meninggalkan bahaya di City Lord Mansion. Tepat saat ini terjadi, pria misterius berjubah yang telah bertemu dengan Huang Qiang tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya. Komunikasi Huang Qiang telah tiba. Liang Sheng, yang berada jauh, menunjukkan senyuman. Anehnya, situasinya berkembang dengan cara terbaik, yang agak tidak terduga baginya. Kalau begitu, pertunjukan besar akan segera dimulai kota abadi. Gereja semua makhluk benar-benar telah mengambil tindakan. Pasukan yang tersisa dari City Lord Mansion tidak akan pernah membayangkan bahwa gereja akan mengambil inisiatif untuk mengirim orang, berkolusi dengan para pembudidaya nakal untuk menyerang keluarga pembudidaya yang tidak bersalah, dan merampas sumber daya pembudidayaan. Dan, selama serangan mereka, orang-orang gereja bertindak sebagai pelopor yang berani, tidak takut mati, dan bahkan membagi rampasan dengan sangat adil. Setelah tindakan tersebut, oleh karena itu hanya dalam 3 hari yang singkat, mereka memperoleh beberapa prestise di antara para pembudidaya nakal dan segera menjadi pemimpin beberapa kelompok pembudidaya nakal. Sisa-sisa City Lord Mansion masih memiliki masalah yang sama, mereka telah berada di atas terlalu lama, mereka bahkan tidak memahami perubahan yang terjadi di tingkat akar rumput. Mereka hanya melihat tindakan kuat para pembudidaya nakal di kota abadi, sangat gembira, mereka tidak tahu bahwa esensi masalah telah berubah. Sementara itu, Liang Sheng, yang diam-diam memantau semuanya, menghela napas lega karena keputusan yang dibuat oleh gereja semua makhluk telah mengejutkannya. Namun, pada tingkat ini, Liang Sheng tidak dapat mengetahuinya, apa yang telah dilakukan oleh para petinggi gereja ini selama lebih dari 120 tahun sebelumnya. Jika mereka telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan membuat keputusan cepat saat itu, mereka tidak akan membiarkan sisa-sisa istana penguasa kota menemukan celah yang mengakibatkan kebuntuan saat ini. Namun, belum terlambat untuk berubah sekarang, bagaimanapun juga, tampaknya situasi di kota abadi berkembang ke arah yang positif. Liang Sheng secara alami bersukacita atas perubahan ini, karena kota abadi yang stabil adalah situasi yang paling menguntungkan baginya. Dengan bakat kebodohan yang tidak bersalah, ia hanya perlu berkultivasi dengan damai. Suatu hari nanti, ia dapat berdiri di puncak dan tidak lagi bertindak hati-hati, ia benar-benar dapat bebas dan abadi. Pada saat ini, tidak ada yang berani mengganggunya di perkebunan. Selama kedalaman sebenarnya masih belum diketahui, baik gereja semua makhluk maupun pasukan yang tersisa dari City Lord Mansion tidak akan bertindak gegabah terhadapnya. Tentu saja, begitu debu mereda terlepas dari siapa yang muncul sebagai pemenang, mereka kemungkinan akan menyelidiki Liang Sheng. Di bawah pengawasan indera ilahi Liang Sheng, Huang Qiang,
yang saat ini bersembunyi dalam kegelapan, mulai bersemangat, karena pria misterius berjubah yang bekerja sama dengan mereka akhirnya mengirim beberapa berita. Pria itu tidak mengecewakan mereka, tindakannya sangat cepat dan menghasilkan hasil yang besar. Sebagai balasannya, dia tidak bisa mengabaikan informasi yang telah dipertaruhkan oleh pria itu untuk diselundupkan. Selanjutnya, Huang Qiang berencana untuk bertindak sesuai rencana, mengungkap nama-nama anggota inti gereja yang telah dibocorkan oleh orang-orang misterius itu dan menangkap mereka semua sekaligus. Mari kita tambahkan sedikit kekacauan lagi ke kota abadi. Segera setelah melapor ke eselon atas, Huang Qiang memimpin orang-orangnya, bersama para kultivator nakal, untuk menargetkan kerumunan yang tercantum dalam daftar nama. Dan mereka dari gereja yang telah menyusup di antara para kultivator nakal itu secara mengejutkan berkoordinasi dengan sempurna dengan tindakan Huang Qiang, memimpin kelompok mereka yang terpengaruh untuk menyerang keluarga-keluarga kultivator yang diam-diam menjadi bagian dari gereja. Tindakan seperti itu yang membiarkan serigala melahap harimau, eselon atas gereja semua makhluk benar-benar bermain dengan sangat baik. Liang Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Sisa-sisa dari City Lord Mansion mungkin masih bersenang-senang, tidak menyadari fakta bahwa mereka secara tidak langsung telah menjadi kaki tangan dan telah membantu proses pembersihan gereja. Karena kenyataannya, keluarga-keluarga pembudidaya gereja ini menjadi sasaran penyerangan di dunia nyata. Hati mereka telah lama berubah karena dekadensi selama 100 tahun. Mereka bukan lagi pejuang yang bersemangat yang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk dunia di mana semua orang seperti naga. Sekarang, mereka telah menjadi seperti orang-orang yang pernah mereka benci. Rencana pria berjubah untuk mengubah objek dan pemandangan berhasil memperkuat posisinya di antara pasukan yang tersisa di City Lord Mansion, menghilangkan semua kecurigaan. Karena kali ini dia mengkhianati gereja semua makhluk dengan cara yang sangat nyata, daftar yang diberikan tidak bermasalah. Mungkin pasukan yang tersisa di City Lord Mansion masih berpuas diri, percaya bahwa tindakan mereka yang direncanakan secara terang-terangan pasti membuat gereja agak bingung. Karena para pembudidaya nakal di kota abadi berada dalam kekacauan dan insiden terus-menerus terjadi pada orang-orang gereja mereka, tetapi mereka tidak dapat melacak tanda-tanda adanya rencana jahat. Mereka mungkin masih bertanya-tanya apa yang terjadi, mengapa para pengunjung gereja mereka begitu tidak beruntung karena terus-menerus menjadi sasaran para pembudidaya nakal. Pada saat ini, Huang Qiang hanya merasakan kegembiraan yang luar biasa. Selanjutnya, mereka tentu saja tidak menyia-nyiakan usaha untuk terus menggunakan nama-nama yang diberikan oleh pria misterius itu untuk melemahkan kekuatan gereja. Karena waktu semakin mendesak, meskipun mereka saat ini berada di atas angin, jika terus seperti ini, gereja pasti akan merespons. Mereka sama sekali tidak boleh menganggap gereja sebagai orang bodoh, hanya saja mereka hanya terkejut sementara. Begitu mereka mendapatkan kembali ketenangan mereka, mereka tidak akan mendapatkan kesempatan seperti itu lagi. Saat ini, pasukan yang tersisa dari City Lord Mansion yakin bahwa mereka berada di atas angin, meningkatkan upaya mereka terus-menerus tidak lain hanyalah memperluas kemenangan mereka. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa setiap gerakan mereka sudah berada dalam perhitungan gereja. Mereka lebih suka berharap agar sisa-sisa City Lord Mansion melenyapkan pendeta kanker lebih cepat. Setelah itu, akan ada satu suara di dalam gereja. Saat itulah saatnya untuk membasmi pasukan City Lord Mansion. Kali ini mereka telah belajar dari kesalahan mereka, tidak boleh ada belas kasihan. Meskipun mereka tahu ada spiritualis transformasi keilahian di dalam pasukan City Lord Mansion, eselon atas tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur, mereka siap untuk mati syahid. Jika mereka dapat menukarnya dengan kehidupan yang benar-benar damai, untuk dunia tanpa makhluk yang lebih tinggi, itu akan menjadi pengejaran seumur hidup mereka. Namun kali ini, mereka pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama. Setelah menekan pasukan yang tersisa dari City Lord Mansion, mereka harus memiliki tim inspeksi mereka sendiri. Bahan-bahan penting seperti pil pembentukan fondasi dan pil yuan emas harus dikontrol sendiri, memastikan bahwa setiap orang yang memenuhi persyaratan mendapat kesempatan untuk mencoba terobosan. Pada saat itu, setiap orang memiliki harapan. Bagaimana mungkin semuanya berakhir seperti sekarang, dengan beberapa orang sekarat dan jalan mereka dihancurkan oleh mereka yang berniat jahat. Ketika gereja semua makhluk siap, Liang Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak dalam hatinya. Luar biasa, ini adalah reaksi pertama Liang Sheng setelah menyaksikan seluruh drama terungkap. Langkah
Pengkhianatan misterius yang dimainkan oleh gereja semua makhluk dieksekusi dengan sangat baik sehingga tidak ada yang bisa menebak bahwa mereka dapat bereaksi begitu cepat dengan rencana seperti itu. Jika pria misterius berjubah itu bukan pengkhianat, bagaimana mungkin dia mengkhianati daftar itu? Siapa yang mengira bahwa gereja semua makhluk akan menggunakan mereka untuk melenyapkan mata-mata di dalam gereja? Hanya bisa dikatakan bahwa mereka jatuh ke jurang tanpa menyadarinya, tetapi bagi Liang Seng, itu adalah hal yang baik. Sekarang, Huang Yifan masih sedikit khawatir di dapur. Gurunya tidak mengunjungi pavilion Yaoxiang selama beberapa hari dan tiba-tiba terus tersenyum. Apa yang sedang terjadi? Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tetap dengan setia menyiapkan hidangan lezat untuk Liang Seng setiap hari. Dia tidak memiliki tujuan sekarang. Yang penting adalah kebahagiaan gurunya. Siapa yang peduli dengan hal lain? Dan seiring berjalannya waktu, turbulensi di kota abadi menjadi lebih terkonsentrasi di antara para kultivator tingkat tinggi, sementara level yang lebih rendah secara bertahap menjadi tenang. Para kultivator tingkat rendah yang ingin memanfaatkan kekacauan untuk mendapatkan keuntungan semuanya tersingkir selama tahap tengah kekacauan. Para kultivator tingkat rendah yang tersisa sadar diri, gemetar di rumah mereka, takut menerima malapetaka yang tidak pantas, dan tidak akan berani menimbulkan masalah lagi. Sekarang kerusuhan di kota abadi pada akhirnya difokuskan pada para kultivator tingkat tinggi. Para kultivator tingkat rendah hanya menjadi alat yang digunakan oleh istana penguasa kota. Siapa yang peduli sekarang setelah kegunaan mereka habis? Namun, gereja semua makhluk masih diam-diam melindungi para kultivator tingkat rendah ini. Untuk saat ini, gereja telah kembali ke penampilan sebelumnya, berjuang dengan penuh semangat untuk semua makhluk. Situasi di kota abadi berkembang menuju skenario kasus terbaik. Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Keberuntungannya tampaknya baik kali ini, dan semuanya tidak berubah menjadi yang terburuk seperti sebelumnya. Namun, Huang Qiang dan yang lainnya tertipu oleh situasi permukaan kota abadi. Hampir semua kultivator tingkat tinggi di kota itu terlibat sementara kekuatan gereja semua makhluk sedang dikonsumsi. Setelah lebih dari 120 tahun, mereka akhirnya akan memulihkan status tinggi mereka sebelumnya. Para pemberontak gereja semua makhluk, ini semuanya harus mati. Pada saat ini, Liang Seng, yang telah mengamati situasi di kota abadi, juga mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan saat orang-orang dari istana Tuan Kota akhirnya siap untuk meletakkan kartu mereka di atas meja. Pertempuran terakhir akan segera terjadi. Baru saja, pria misterius berjubah itu tiba-tiba memberi mereka informasi yang paling mereka inginkan. Tempat persembunyian tingkat tinggi gereja semua makhluk tidak jauh dari istana Tuan Kota yang asli. Mereka mengirim orang untuk menyelidiki keaslian informasi tersebut, dan hasilnya menggembirakan. Dengan itu, setelah mereka mengetahui bahwa hanya ada 2 ahli transformasi keilahian yang tersisa di gereja semua makhluk, mereka akhirnya merasa tenang. 3 lawan 2, mereka memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya, untuk mencapai tujuan mereka dalam satu gerakan. Mereka kemudian secara diam-diam mengatur cara mereka, dengan kerjasama dari pria misterius berjubah, dan gereja semua makhluk tidak punya waktu untuk bereaksi. Huang Qiang dan yang lainnya percaya bahwa mereka telah mengambil keuntungan kali ini, tanpa satu kesalahan pun. Bagaimanapun, mereka memiliki orang dalam di gereja semua makhluk. Namun, mereka tidak tahu bahwa gereja semua makhluk telah lama bersiap, diam-diam menunggu mereka tiba. Semuanya hanyalah permainan untuk mata mereka. Pada saat ini, Liang Seng dengan saksama memperhatikan situasi yang berkembang. Apakah dia dapat terus hidup dalam damai setelah hari ini bergantung pada hasil pertempuran antara kedua belah pihak. Jika bukan karena semacam perasaan tidak berwujud bahwa dia tidak dapat mengambil tindakan sendiri, dia akan memulihkan perdamaian ke kota abadi dengan biaya terkecil dengan rencananya sendiri. Namun, situasi saat ini tidak buruk. Bagaimanapun, itu adalah salah satu hasil terbaik dalam adegan kabur perhitungan rahasia surga. Huang Qiang dan yang lainnya mengatur agar bawahan mereka terus menimbulkan kerusuhan di kota abadi, dan mereka juga berkumpul bersama. Mereka akhirnya akan bertemu dengan gereja semua makhluk. Di dalam tempat persembunyian gereja semua makhluk, saat ini, banyak orang yang tampak tenang mendiskusikan situasi terkini di kota abadi, tetapi mereka sudah waspada penuh terhadap segala kemungkinan di dalam hati mereka. Setelah melepaskan begitu banyak umpan sebelumnya, akhirnya tiba saatnya untuk menuai hasilnya. Namun, tepat pada saat ini,
pemimpin gereja semua makhluk, yang tersembunyi dalam bayang-bayang, tampaknya tidak menyadari adanya kejanggalan dan terus mengatur tindakan selanjutnya. Namun, saat itu, suaranya tiba-tiba disela oleh seseorang. Siapa? Semua anggota gereja semua makhluk segera mengambil sikap defensif. Wajah mereka menunjukkan sedikit ketakutan, seolah-olah mereka takut dengan situasi ini dan tidak pernah mengantisipasinya. Pada saat yang sama, mereka tiba-tiba merasakan sensasi terbakar yang datang dari tanah, diikuti oleh suara yang datang dari luar. Sisa-sisa gereja semua makhluk, hari ini, kalian akan merasakan penderitaan yang kami alami hari itu. Yakinlah, kalian hanya mengambil langkah maju. Aku akan memastikan tidak ada sisa-sisa gereja semua makhluk yang tersisa. Kalian selalu mengatakan bahwa kalian adalah bagian dari satu keluarga besar, bukan? Kalau begitu, mari kita mati bersama dengan rapi. Sisa-sisa rumah tuan kota, suara pemimpin gereja semua makhluk agak rendah dan tampaknya membawa sedikit ketidakpercayaan, bagaimana mungkin kalian menemukan tempat ini? Saat itu, pria misterius berjubah, yang telah bertemu Huang Qiang dan yang lainnya sebelumnya, tiba-tiba meledak. Wajah semua orang di gereja semua makhluk berubah, dan mereka tidak punya waktu untuk menghentikannya. Ling Kun, kamu pengkhianat. Haha, pengkhianat apa? Ini yang disebut mengetahui zaman dan menjadi pahlawan. Kalian orang-orang kuno tidak mengerti bahwa dunia ini selalu tentang persaingan. Kesetaraan untuk semua makhluk, yang konyol, bagaimana dengan sekarang? Bukankah para pembudidaya di kota abadi masih saling bertarung untuk mendapatkan sumber daya? Tidakkah kalian merasa tindakan kalian menggelikan sampai ekstrim? Berbicara dari City Lord Mansion, Ling Kun, juga dikenal sebagai pria misterius berjubah, telah melarikan diri keluar dan bergabung dengan kekuatan yang tersisa dari City Lord Mansion, dilindungi oleh mereka. Ling Kun tidak bisa mati, karena selama dia tetap hidup, itu adalah penghinaan bagi gereja semua makhluk. Strategi ini disebut menyerang hati terlebih dahulu. Pada saat kedua belah pihak saling berhadapan, situasi yang tidak terduga terjadi di Capital City Soul Song dari East Victory Immortal Dynasty, yang tidak diramalkan Liang Sheng. Ling Xiaozi tiba-tiba membuka matanya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Garis keturunannya pada akhirnya tidak disukai oleh keberuntungan. Dia bahkan bisa membayangkan wajah-wajah jelek dari orang-orang tua abadi itu di pertemuan pengadilan berikutnya. Namun, saat berikutnya, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan tidak menunjukkan tanda-tanda pikiran batinnya. Karena Kai Yuan Child telah tiba di pintu. Guru, aku telah mengecewakanmu. Dalam nadi spiritual dinasti abadi dan gelombang spiritual ini, aku tidak mendapatkan banyak, dan langsung dikeluarkan dari nadi spiritual. Aku telah mempermalukanmu. Begitu dia masuk, Kai Yuan Child berlutut di tanah. Mata Ling Xiaozi tidak lagi tampak suram, dan ekspresinya cukup santai. Tidak apa-apa, mengapa menyalahkan dirimu sendiri? Bagaimanapun, itu tergantung pada takdir, itu tidak tergantung pada keinginan manusia, kita hanya bisa mengatakan bahwa garis keturunan kita tidak beruntung. Kemudian, untuk mengalihkan perhatian Kai Yuan Child dan mencegahnya merasa bersalah, Ling Xiaozi secara kasar menceritakan situasi dinasti abadi selama bertahun-tahun. Dia melakukan ini untuk menunjukkan sikapnya bahwa dia masih membutuhkan Kai Yuan Child untuk menghibur dan membantunya dalam menangani urusan yang akan datang. Dan dia dengan santai menyebutkan situasi di Longevity Immortal City, mengingatkannya bahwa tidak perlu terlalu banyak berpikir, Zhen Yuan sudah menjalani Fate Calamity-nya, dan kehadirannya tidak akan berguna. Awalnya, Kai Yuan Child tidak bereaksi. Ling Xiaozi melihat bahwa dia masih sedikit lelah karena spiritual tide dan memintanya untuk beristirahat terlebih dahulu. Tetapi tepat saat Kai Yuan Child hendak turun, kilasan inspirasi tiba-tiba terlintas di benaknya, dan ekspresinya berubah. Guru, bukankah saudara muda Zhen Yuan sedang mengalami kesengsaraan manusia? Bagaimana mungkin udara surga dan bumi bisa terhalang dan terjalin, sehingga seluruh situasi di kota abadi panjang umur menjadi tidak jelas? Ling Xiaozi juga terkejut ketika mendengar ini. Malapetaka takdir penguasa kota Zhen Yuan bukanlah masalah utama baginya, karena sekarang yang ia butuhkan hanyalah Zhen Yuan untuk tetap hidup. Namun, anak Kai Yuan mengingatkannya bahwa itu adalah kesengsaraan manusia, jadi bagaimana mungkin situasi di kota abadi panjang umur menjadi seperti ini? Itu ceroboh. Anak Kai Yuan, tentu saja, tidak akan mempermalukan Ling Xiaozi. Jadi ia mengambil inisiatif untuk meminta pergi ke kota abadi panjang umur dan menyelidiki situasi secara langsung. Guru,
Meskipun Ki di kota abadi panjang umur tersembunyi dan sebaiknya tidak ada rangsangan Ki eksternal, saya tidak bisa tidak merasa tidak nyaman jika saya tidak pergi ke tempat kejadian dan melihat sendiri situasinya. Ling Xiaozi melihat ekspresi Kei Yuan Child dan berpikir bahwa akan baik baginya untuk melakukan perjalanan, karena itu mungkin membantunya menyesuaikan suasana hatinya dari kehilangan kesempatan selama gelombang spiritual. Dengan mengingat hal itu, Ling Xiaozi menganggukkan kepalanya. Silakan, Longevity Immortal City. Pada saat ini, Liang Seng masih memiliki waktu luang untuk memecahkan biji melon, merasakan kebuntuan yang menegangkan antara gereja semua makhluk dan pasukan yang tersisa dari City Lord Mansion, yang dapat meletus menjadi pertempuran besar kapan saja. Ini adalah drama yang hebat, dan Liang Seng secara alami tertarik. Selain itu, di bawah perasaannya, dia telah menilai bahwa gereja semua makhluk memiliki peluang lebih besar untuk menang, dengan hampir tidak ada kecelakaan. Saat itu, wajah Liang Seng tiba-tiba berubah. Mengapa Kei Yuan Child tiba di luar Longevity Immortal City? Ini sama sekali tidak termasuk dalam adegan rahasia surgawi yang diperhitungkan sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, wajah Liang Seng tidak lagi tenang, tetapi suram. Adegan perhitungan rahasia surgawi telah berubah lagi, dan akhirnya, dia mengerti mengapa. Vena spiritual dinasti abadi Spiritide menyembunyikan rahasia surgawi, yang menyebabkan perubahan ini. Orang hanya bisa berkata bahwa itu semua takdir kota abadi. Pada saat ini, Liang Seng, yang awalnya duduk dengan tenang di panggung memancing di rumahnya, memiliki ekspresi gelisah di wajahnya karena ketidakpastian, adalah sesuatu yang paling enggan dia hadapi. Mungkin karena anak Kei Yuan adalah kekuatan kemunculan jiwa, perbedaan alam terlalu besar, sedemikian rupa sehingga pemandangan samar di bawah perhitungan rahasia surgawi Liang Seng tidak dapat dilihat sama sekali, hanya mengetahui bahwa karena anak Kei Yuan, situasi di kota abadi telah berubah. Pemandangan perhitungan rahasia surgawi sudah kabur, tetapi sekarang tampak lebih seperti mosaik. Namun, di bawah mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, hati Liang Seng tidak memiliki tanda-tanda bencana besar. Meskipun demikian, dia pasti merasa gelisah di dalam hatinya sekarang. Dia merasa seperti telah membawa sial pada dirinya sendiri, karena dia merasa baik tentang dirinya sendiri beberapa saat yang lalu, berpikir bahwa kali ini hasilnya akan mulus, tetapi tanpa diduga, sebuah kecelakaan terjadi. Namun sekarang, Liang Seng tidak dapat berbuat apa-apa, karena begitu ia berniat untuk bergerak, intuisinya mengatakan bahwa keadaan akan menjadi lebih buruk karena dirinya. Yang dapat ia lakukan sekarang hanyalah menunggu dan melihat, dan tidak merasa cemas. Huang Yifan masih berdiri di sana, menyajikan makanan untuk Liang Seng, ketika ia melihat tuannya, yang telah makan dengan baik, tiba-tiba meletakkan sumpitnya dan menjadi serius. Apa yang terjadi? Huang Yifan tidak dapat menahan diri untuk tidak mempersiapkan diri secara diam-diam, memastikan bahwa ia siap untuk mengambil tindakan pada kesempatan pertama jika terjadi kesalahan. Reruntuhan rumah tuan kota asli. Pada saat ini, pasukan yang tersisa dari rumah tuan kota telah sepenuhnya mengepung markas rahasia gereja semua makhluk. Berkat pengkhianat Lingkun yang memimpin jalan, situasinya tidak dapat berjalan lebih lancar. Pada saat ini, orang-orang dari gereja semua makhluk juga bereaksi dan ingin menerobos, tetapi mereka mundur dengan tergesa-gesa ketika mereka mencapai gerbang utama, wajah mereka berubah drastis. Tidak bagus, mundur. Ada barisan. Pada saat ini, sangat jelas bahwa City Lord Mansion tidak lagi memiliki niat untuk menahan diri. Mereka bertekad untuk mengalahkan Church of All Beings dalam pertempuran hari ini. Aura yang ganas dan menindas menyebar di sekitar reruntuhan, dan seluruh ruang terasa seolah-olah sedang dibakar dan dihancurkan. Orang-orang dari Church of All Beings merasakan tekanan luar biasa yang menimpa mereka. Trapping Immortals Array. Para petinggi Church of All Beings tidak dapat menahan diri untuk tidak menggertakkan gigi mereka ketika mereka melihat ini, sementara orang-orang dari City Lord Mansion memiliki ekspresi santai yang bercampur dengan sedikit kepuasan. Ketika kalian mengepung City Lord Mansion di masa lalu, kalian telah menyiapkan Trapping Immortals Array terlebih dahulu. Hari ini, kami hanya membalas budi. Begitu kata-kata itu terucap, orang-orang di City Lord Mansion tidak menunggu lebih lama lagi dan segera melancarkan serangan mereka. Semua frustrasi yang terpendam selama lebih dari 100 tahun meledak pada saat ini. Dengan serangan-serangan ini, emosi mereka sepenuhnya terlampiaskan, wajah mereka terdistorsi oleh kekejaman, dan hati mereka hanya dipenuhi dengan keinginan agar gereja semua makhluk binasa.
blokir, bongkar, hancurkan. Namun, jelas bahwa gereja semua makhluk telah pulih dari kepanikan awal mereka dan tidak dilemparkan ke dalam kekacauan. Di bawah komando pemimpin gereja semua makhluk, mereka maju dan mundur dengan tertib, berhasil menahan serangan-serangan ini. Sungguh gereja semua makhluk. Melihat ini, sisa-sisa City Lord Mansion tidak dapat menahan rasa kagum bahwa mereka masih bisa tetap tenang dalam situasi ini. Dibandingkan dengan keadaan panik mereka bertahun-tahun lalu, mereka sekarang jauh lebih kuat. Namun, tidak peduli seberapa disiplin mereka semua akan menghadapi kematian sekarang. Silakan bergerak, Tuan. Silakan bergerak, Tuan. Segera, kata-kata ini berkumpul menjadi gelombang suara besar yang dapat didengar hingga ratusan mil. Sisa-sisa dari City Lord Mansion tidak lagi menyembunyikan kehadiran mereka. Begitu kata-kata itu jatuh, 3 kultivator transformasi keilahian muncul di udara, dan tekanan hebat mereka menyelimuti seluruh kota abadi dalam sekejap. Para kultivator nakal yang masih menjara selama kekacauan di kota abadi langsung ketakutan oleh tekanan itu. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi dan langsung melarikan diri dengan sumber daya kultivasi yang disita di tangan mereka. Sebagian besar dari orang-orang ini sebenarnya hanyalah pengikut buta yang mengikuti arus untuk merebut sumber daya kultivasi. Begitu krisis meletus, mereka akan menjadi seperti burung yang ketakutan dan menghilang dalam sekejap. Namun, masih banyak kultivator yang mempertahankan formasi. Kegembiraan melintas di mata mereka, dan kemudian menuju reruntuhan City Lord Mansion. Mereka semua adalah anggota sisa-sisa City Lord Mansion yang telah diatur untuk menciptakan kekacauan sebelumnya. Sekarang setelah pertempuran terakhir dimulai, mereka segera mengikuti rencana dan bergegas menuju medan perang. Saudara-saudara, kesempatan kita untuk membuktikan jasa kita adalah hari ini, mari kita maju bersama. City Lord tidak akan pernah melupakan kontribusi kita. Semua orang menuju reruntuhan City Lord Mansion, mata mereka dipenuhi dengan fanatisme. Mereka memiliki 3 spiritualis transformasi keilahian di pihak mereka, siapa yang mungkin bisa menghentikan mereka. Akan tetapi, mereka tidak menyadari bahwa jumlah orang yang menyerbu bersama mereka jauh lebih banyak dari jumlah semula. Mata orang-orang ini dipenuhi dengan kebencian terhadap City Lord Mansion. Mereka adalah orang-orang yang telah diatur oleh Church of All Beings untuk menyusup dan merusak kota sebelumnya. Hari ini adalah pertempuran terakhir. Di tengah markas rahasia, saat 3 spiritualis transformasi keilahian dari City Lord Mansion muncul, moral sisa-sisa City Lord Mansion tumbuh lebih tinggi. Bahkan teknik dan mantra yang mereka gunakan menjadi sedikit lebih kuat, sementara para praktisi Church of All Beings yang terperangkap dalam Trapping Immortals Array hanya bisa mempertahankan pertahanan mereka. Tepat saat 3 ahli transformasi keilahian dari City Lord Mansion muncul, pemimpin Church of All Beings dalam bayangan akhirnya mengungkapkan wajah aslinya. Itu kamu. 3 spiritualis transformasi keilahian dari City Lord Mansion hampir tidak bisa mempercayai mata mereka, karena mereka mengenali orang di hadapan mereka, yang telah memegang status terhormat di kota Zhen Yuan ketika City Master masih ada di sana. Sebelum kekacauan besar, ketika mereka bertiga masih berada di tahap akhir Naschen Soul True Monarch, orang ini sudah menjadi ahli transformasi keilahian yang bonafit. Pemimpin gereja semua makhluk tidak lain adalah Feng Liang, orang nomor 1 di bawah utusan kiri dan kanan dan pengawal pribadi. Aku tidak menyangka kalian bertiga memiliki kesempatan untuk menerobos ke tahap transformasi keilahian. Tampaknya setelah penggabungan kota atas dan kota bawah, kalian telah menuai manfaat terbesar. Wajah ketiga spiritualis transformasi keilahian dari City Lord Mansion agak tidak sedap dipandang. Mereka tidak menyangka bahwa Feng Li yang sebenarnya adalah anggota gereja semua makhluk, yang merupakan pemimpin pengawal pribadi. Dengan bagian dalam yang disusupi oleh gereja semua makhluk sedemikian rupa, bagaimana mungkin mereka tidak dikalahkan di masa lalu. Namun, sekarang, Feng Liang, jangan terlalu sombong. Dengan arai perangkap dewa di tempat, kekuatanmu berkurang 30%, sementara kami bertiga bisa mendapatkan keuntungan. Apa yang kamu miliki untuk melawan kami? Feng Liang tidak berbicara saat ini tetapi hanya mengamati situasi di sekitarnya secara kasar. 3 spiritualis transformasi keilahian dari City Lord Mansion melihat penampilannya, dan untuk beberapa alasan, mereka merasa sedikit senang di hati mereka. Feng Liang, kau tidak perlu melihat lagi. Kami telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun, bagaimana kami masih bisa memberimu kesempatan untuk keluar? Kau tunggu saja,
pasukan kami masih dalam perjalanan. Semakin banyak orang yang kita miliki, semakin besar kekuatan susunan itu. Bukankah ini yang dilakukan gereja semua makhluk ketika mereka memberontak di masa lalu? Ketika beberapa kata terakhir diucapkan, orang-orang di City Lord Mansion memikirkan kenangan yang menyakitkan, wajah mereka dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Jika mereka tidak beruntung saat itu dan berhasil melarikan diri dari medan perang secara kebetulan, pasukan di bawah komando City Lord's Mansion pasti sudah musnah sejak lama. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki tiba, dan para pembudidaya nakal yang menyamar dari City Lord Mansion yang telah mengganggu kota abadi sedang dalam perjalanan. 3 spiritualis transformasi keilahian dari City Lord Mansion tidak dapat lagi menahannya dan berteriak keras. Prajurit dari City Lord Mansion, bunuh. Saat berikutnya, 3 serangan yang sangat menyilaukan, membawa kekuatan yang menggemparkan dunia, menyerang langsung ke arah Feng Liang dan kelompoknya. Pada saat ini, kota abadi telah menjadi sunyi senyap di bawah tekanan pertempuran para ahli transformasi keilahian, dan semua kultivator tingkat rendah telah bersembunyi di rumah mereka, menggigil. City Lord Mansion tidak menyembunyikan identitas mereka sebelumnya, jadi seolah-olah mereka telah mengumumkan kepada dunia bahwa mereka telah kembali. Beberapa kultivator nakal akhirnya tersadar dari kegembiraan mereka saat ini. Mereka merasa seperti pisau milik orang lain di tangan mereka. Jika City Lord Mansion menang, apakah mereka masih akan menjalani kehidupan mereka saat ini? Satu-satunya hal yang mereka sesali adalah bahwa tingkat kultivasi mereka tidak lebih tinggi, atau kehidupan mereka akan lebih baik di masa depan. Namun, melihat sumber daya berharga di dalam tas penyimpanan, penyesalan mereka sedikit berkurang. Tetapi mereka juga tahu bahwa jika City Lord Mansion sekali lagi mengendalikan kota abadi, kembali ke lingkungan kultivasi yang damai selama 120 tahun terakhir hampir mustahil, tetapi mereka adalah pelakunya, dan mereka tidak dapat menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri. Di medan perang, di bawah serangan spiritualis transformasi keilahian, Feng Liang menggertakkan giginya dan memblokir gelombang serangan pertama sendirian. Namun, ahli transformasi keilahian itu tidak peduli tentang ini, tetapi menjadi lebih terkejut dan senang, karena kekuatan Feng Liang memang banyak melemah di bawah tekanan susunan besar. Mereka akhirnya akan menang, itu hanya masalah waktu. Oleh karena itu, mereka menjadi lebih bersemangat. Untuk menghindari menimbulkan masalah bagi Feng Liang, orang-orang dari gereja semua makhluk menjauh dari jangkauan perlindungannya dan menyerang prajurit City Lord Mansion. Tetapi saat kedua belah pihak melakukan kontak, itu adalah situasi sepihak. Dengan melemahnya gereja semua makhluk di bawah tekanan formasi besar, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi para prajurit dari City Lord Mansion? Huang Qiang sangat bersemangat untuk memburu gereja semua makhluk di pinggiran. Dia bertanggung jawab untuk memimpin para kultivator di bawah level Nas Chen Sol dari City Lord Mansion untuk bergabung ke dalam formasi, dengan demikian meningkatkan kekuatan formasi besar. Meskipun tampaknya gereja semua makhluk masih bisa bertahan, Huang Qiang tahu bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lama dalam keadaan seperti itu. Kekuatan gereja semua makhluk akan terus melemah saat bawahannya bergabung ke dalam formasi. Hasil akhirnya tidak akan berubah. Setelah 120 tahun menderita, akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk membalas dendam. Namun, Feng Liang dari gereja semua makhluk memang kuat dan berhasil bertahan untuk sementara waktu. Tapi sekarang, itu 3 lawan 1, dan Feng Liang masih dalam situasi yang genting. Jika bukan karena fakta bahwa dia mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri, 3 spiritualis transformasi keilahian dari City Lord Mansion pasti sudah mengambil tindakan kejam. Orang-orang dari gereja semua makhluk adalah orang gila, mereka harus berhati-hati. Tentu saja, seiring berjalannya waktu dan kekuatan Feng Liang terus berkurang, sudah waktunya bagi mereka untuk mengambil tindakan tegas. Namun, pada saat ini, tiba-tiba serangkaian jeritan menyedihkan datang dari pinggiran. Hah, mereka melihat bahwa para pembudidaya nakal yang menyamar dari City Lord Mansion, yang sebelumnya menyerbu dari segala arah, kini terlibat dalam pertikaian internal dan bahkan mulai saling membunuh. Banyak orang tidak dapat membayangkan bahwa orang-orang di sekitar mereka benar-benar tega membunuh, jadi mereka terkejut dan langsung mati. Cepat, hentikan mereka. Huang Qiang buru-buru memerintahkan bawahannya untuk menghalangi mereka, tetapi untuk menjaga kesatuan komando di antara para pembudidaya nakal, mereka semua berpakaian sama. Jadi, di tengah kekacauan itu, mereka tidak dapat membedakan kawan dari lawan.
Saat mereka menjadi tidak teratur, Trapping Immortals Array tiba-tiba berfluktuasi. Huang Qiang langsung menyesalinya. Jika dia tahu ini lebih awal, dia tidak akan membiarkan para pembudidaya nakal yang menyamar ini bergabung dengan Array. Dia terlalu bersemangat untuk memaksimalkan kekuatan Trapping Immortals Array dan akhirnya dimanfaatkan oleh Church of All Beings. Tetapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Siapa yang mengira bahwa orang-orang yang menyerbu ke rumah-rumah anggota gereja semua makhluk juga memiliki mata-mata dari gereja semua makhluk di antara mereka? Apakah mereka telah melakukan pertunjukan sebelumnya? Namun, mereka yang tewas memang orang-orang dari gereja semua makhluk, dan Huang Qiang tidak dapat menahan diri untuk tidak bingung saat ini. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di dadanya, dan kesadarannya langsung jatuh ke dalam kegelapan. Ling Kun yang telah dilindungi di belakangnya, yang menyerang dan membunuh Huang Qiang. Baru pada saat itulah yang lain bereaksi, tetapi saat berikutnya, kekuatan yang tak tertandingi muncul dan meledak seketika. Para kultivator di pinggiran City Lord Mansion langsung musnah. Ahli transformasi keilahian, Ling Kun ternyata adalah ahli transformasi keilahian. Memikirkan hal ini, pikiran terakhir mereka sebelum binasa adalah kesadaran yang tiba-tiba. Kecerdasan mereka sebelumnya memang menyatakan bahwa gereja semua makhluk memiliki dua spiritualis transformasi keilahian sepertinya gereja semua makhluk telah mengatur rencana dalam rencana. Daftar anggota yang mereka berikan memang benar, dan mereka yang terbunuh memang anggota mereka. Apa yang sedang terjadi? Mereka yang terbunuh tidak mungkin tahu bahwa mereka hanya membunuh anggota gereja semua makhluk yang korup. Mereka benar-benar menjadi pisau di tangan mereka, tetapi sekarang mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengetahui kebenarannya. Saat Ling Kun menunjukkan kekuatannya dan mengambil tindakan, perimeter luar Array runtuh hampir seketika, dan sebagian anggota gereja menyatu dengannya, membalikkan keadaan. Dalam sekejap Array perangkap Dewa Goyah, orang-orang dari City Lord Mansion tidak bereaksi tepat waktu, tetapi Feng Liang berteriak keras dan, terbebas dari kendala Array, langsung bergegas ke sisi tiga spiritualis transformasi keilahian dari Mansion. Feng Liang melancarkan serangan mendadak, tidak memberi waktu bagi ketiganya untuk bereaksi, lalu langsung menghancurkan diri sendiri. Pada saat ini, langit dan bumi bersinar terang, dan di bawah penghancuran diri Feng Liang, tiga spiritualis transformasi keilahian tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi dan jatuh. Semua orang seperti naga, Ling Kun, dan semua anggota gereja semua makhluk, mata mereka merah padam saat ini. Ini adalah rencana mereka, yang sekarang terungkap dengan sempurna. Melarikan diri, pasukan yang tersisa dari City Lord Mansion juga bereaksi saat ini. Mereka tidak pernah menyangka akan jatuh ke dalam perangkap kali ini. Siapa yang bisa membayangkan bahwa gereja semua makhluk akan menggunakan strategi seperti itu, bahkan menggunakan pengorbanan diri untuk mendapatkan kepercayaan. Ternyata Ling Kun adalah ahli transformasi keilahian lainnya dari gereja semua makhluk. Sekarang setelah susunan besar dihancurkan dan spiritualis transformasi keilahian sekutu dimusnahkan, bagaimana mungkin mereka menang dengan spiritualis transformasi keilahian tambahan di pihak lawan? Yang bisa mereka harapkan sekarang hanyalah berdoa agar mereka bisa lolos dan tidak pernah menunjukkan wajah mereka lagi, bersembunyi dari dunia dan berkultivasi dalam pengasingan. Mengenai kembali berkuasa, mereka sepertinya tidak akan memiliki kesempatan dalam keadaan seperti itu. Kapan mereka akan memiliki kesempatan seperti itu lagi? Dan bahkan jika ada kesempatan, pada saat itu, apakah mereka masih hidup atau tidak adalah sebuah pertanyaan, apalagi balas dendam. Melarikan diri, yang bisa mereka pikirkan sekarang hanyalah ini. Namun, anggota gereja telah bertindak sebagai bagian dari susunan itu, dan di bawah tekanan transformasi keilahian Ling Kun dan kekuatan sisa dari susunan itu, mereka membentuk penutupan total dalam waktu singkat. Mereka tidak bisa melarikan diri. Ling Kun menunjukkan apa artinya menjadi ahli transformasi keilahian. Hanya dengan pukulan biasa, para Naschen Soul Master bagaikan kertas di depannya, tak seorang pun dapat menahan serangannya lebih dari 3 jurus. Naschen Soul Master yang dulunya agung dan perkasa kini bagaikan domba yang disembelih, sama sekali tak memiliki kemampuan untuk melawan. Pada saat ini, hati pasukan City Lord Mansion yang tersisa dipenuhi dengan keputusasaan. Jika mereka memiliki kesempatan lain, mereka tidak akan disesatkan oleh rencana sebelumnya dan akan memilih untuk bersembunyi. Bagaimanapun, selama 120 tahun terakhir,
kehidupan mereka hanya sedikit lebih buruk daripada pada masa Zhen Yuan City Lord. Bukannya mereka tidak bisa berkultivasi atau mewariskan garis keturunan mereka. Hanya bisa dikatakan bahwa keserakahan mendatangkan bahaya. Namun, mereka berhasil sejauh ini karena hati mereka yang serakah. Sulit untuk mengatakan apa yang benar atau salah dalam situasi ini. Saat Lincoln dan anggota gereja semua makhluk melakukan pembunuhan massal, para kultivator tingkat tinggi dari City Lord Mansion tumbang satu persatu, menyebabkan semua kultivator di Immortal City gemetar ketakutan. Baik gereja semua makhluk maupun City Lord Mansion tidak berniat menyembunyikan apapun, jadi para kultivator tingkat rendah di Immortal City merasa lega karena mereka masih hidup. Pada akhirnya, pertempuran brutal ini menyadarkan mereka pada kenyataan bahwa kekacauan mereka sebelumnya hanya menjadikan mereka pion dalam pertikaian antara gereja semua makhluk dan City Lord Mansion. Namun, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada diri sendiri, jika mereka memiliki kesempatan lagi, apakah mereka masih tidak dapat menahan diri untuk tidak ikut campur. Bagaimanapun, dalam kekacauan ini, mereka juga telah memperoleh banyak sumber daya kultivasi. Namun, karena alam mereka yang rendah, mereka hanya mengetahui tentang kekejaman tanpa mengetahui siapa yang menang atau siapa yang pada akhirnya akan menang. Bagaimana jika City Lord Mansion muncul sebagai pemenang dan memulihkan kekuasaannya sebelumnya? Akan sangat sulit bagi para kultivator tingkat rendah ini untuk bangkit kembali. Sekarang mereka menyadari manfaat dari gereja semua makhluk. Setidaknya dalam 120 tahun terakhir, gereja telah memberi mereka kesempatan untuk melakukan terobosan dalam kultivasi yang tidak seperti masa lalu, ketika sumber daya langka dan harapan hampir tidak ada. Tepat saat mereka menyesali tindakan mereka, Lincoln sudah mulai mengumpulkan semua orang di City Lord Mansion. Saat pembersihan medan perang dimulai, Lincoln mengingat rencana mereka sebelumnya dan berbicara. Suaranya tidak keras, tetapi mencapai seluruh kota abadi. Mulai sekarang, kota abadi akan dikendalikan oleh gereja semua makhluk kami, hanya untuk mencegah pergolakan serupa di masa mendatang. Keinginan gereja kami tetap sama, semoga semua orang menjadi seperti naga. Para kultivator tingkat rendah, setelah mendengar ini, tidak dapat menahan senyum kegirangan. Tampaknya mereka dapat melanjutkan kultivasi mereka yang damai. Namun, gereja semua makhluk kemungkinan akan menunjukkan warna aslinya kali ini. Ini juga menunjukkan bahwa mereka telah berpikir untuk membangun tatanan baru di kota abadi dan tidak akan memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki motif tersembunyi untuk mengganggunya. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana gereja semua makhluk akan mengatur berbagai hal di masa mendatang, sebagian besar kultivator tingkat rendah mempercayai mereka berdasarkan reputasi mereka. Bahkan jika hidup sulit, itu lebih baik daripada berada di bawah kekuasaan istana penguasa kota. Selain itu, mereka telah menjarah banyak sumber daya kultivasi, dan selama mereka dapat menjaga perdamaian, ada harapan untuk terobosan. Namun saat itu, teriakan keras tiba-tiba datang dari luar angkasa, mengejutkan semua orang. Pemberontak semua makhluk, beraninya kalian bersikap begitu sombong. Saat berikutnya, kekuatan luar biasa dari seorang ahli kemunculan jiwa menyelimuti seluruh kota abadi, dan wajah para praktisi sekte semua makhluk hidup berubah drastis. Jauh di sana, Liang Sheng berdiri di halaman, menatap langit, hatinya merasa agak tak berdaya. Anak Kaiyuan telah tiba, perubahan yang tak terduga kota abadi. Pada saat yang sama, memutar ulang garis waktu ke saat ketika pemimpin gereja semua makhluk menghancurkan dirinya sendiri. Anak Kaiyuan berada di luar kota abadi umur panjang, tampak sangat jelek. Jika bukan karena fakta bahwa aura luar kota abadi tersembunyi dan terhubung dengan tuan kota Zhen Yuan, dia pasti sudah tidak dapat menahan diri untuk mengambil tindakan. Namun, pada saat ini, dia tidak ragu untuk mengomunikasikan situasi kota abadi kepada Ling Xiaozi, yang berada jauh di ibu kota Solsong. Masalah ini sangat mendesak. Tuan, meskipun kota abadi umur panjang tidak dapat dipindahkan karena saudara muda Zhen Yuan, kita tidak dapat membiarkan pemberontakan gereja semua makhluk merajalela. Bagaimanapun, mereka terlibat dengan aura desolate dan terkait dengan garis keturunan mencari kebenaran. Kaiyuan Child bahkan menaikkan taruhannya, hanya untuk membuat Ling Xiaozi mendukung idenya, dan membiarkannya mengambil tindakan untuk memenjarakan Longevity Immortal City sepenuhnya. Dia tidak dapat melakukannya sendiri, dia harus mendapatkan bantuan Ling Xiaozi. Dengan cara ini, meskipun dia tidak dapat membunuh mereka secara pribadi, dengan menyegel Longevity Immortal City dan mencegah gereja semua makhluk mencapai tujuan mereka,
mereka setidaknya dapat meminimalkan kerusakan. Selain itu, setelah menyegel Longevity Immortal City, tidak peduli apakah Tuan Kota Zhen Yuan selamat dari malapetaka takdir di tengah jalan atau tidak, Kei Yuan Child akan dapat melanjutkan tindakan selanjutnya. Jika Tuan Kota Zhen Yuan berhasil selamat dari malapetaka takdir, semua orang akan sangat gembira dan semua pemberontak di kota dapat ditekan dan dibunuh dalam satu gerakan. Tetapi jika Tuan Kota Zhen Yuan gagal melewati malapetaka takdir, hasilnya sebenarnya akan lebih sederhana. Kei Yuan Child dapat langsung mengambil tindakan, menangkap mereka semua di dalam guci. Meskipun butuh waktu lebih lama untuk melakukannya, hasilnya tetap melenyapkan pemberontakan gereja semua makhluk. Kei Yuan Child tidak memiliki belas kasihan di hatinya atas apa yang telah dilakukan para pemberontak di Longevity Immortal City. Mereka hanya menantang tatanan dinasti abadi saat ini, dan mereka semua pantas mati. Tanggapan Ling Xiaozi segera datang, dan setelah membacanya, Kei Yuan Child hanya tersenyum dingin. Seperti yang diharapkan, sang guru masih mendukungnya. Oleh karena itu, teriakan keras tadi bergema di seluruh Longevity Immortal City. Dalam sekejap, Lincoln dan yang lainnya, yang baru saja membantai pasukan yang tersisa dari City Lord Mansion, belum sempat merayakan sebelum mereka ketakutan oleh teriakan ini dan wajah mereka menjadi pucat. Tentu saja, dia tahu kekuatan mengerikan orang yang membuka mulutnya dari suara ini. Meskipun dia berada di alam transformasi keilahian, tidak ada perbedaan antara dia dan seekor semut di depannya. Semua kultivator di kota abadi juga menggigil di bawah tekanan ini, tetapi serangan ganas yang mereka harapkan tidak datang. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Lincoln melihat ke langit, dan dia tidak bisa menahan perasaan lega. Tampaknya pihak lain masih memperhitungkan Zhen Yuan yang terperangkap, jadi mereka tidak berani membunuh mereka dengan kejam. Pendahulu Su benar-benar tak tertandingi dalam kebijaksanaannya. Rencananya sebelumnya untuk menjebak pencuri anjing Zhen Yuan akhirnya membuahkan hasil. Dengan mengikat seluruh kota abadi panjang umur dan pencuri anjing Zhen Yuan bersama-sama, bahkan jika seseorang mengetahui apa yang terjadi, apakah itu karena khawatir akan hidup atau mati Zhen Yuan atau nasib kota abadi, mereka akan ragu untuk bertindak. Selama Zhen Yuan tidak mati, keselamatan para kultivator kota abadi terjamin. Namun, karena telah diketahui bahwa sebuah kecelakaan telah terjadi di kota abadi umur panjang, rencana kedua mereka juga harus diselesaikan secepatnya. Memikirkan hal ini, Lincoln tidak dapat menahan perasaan sedikit kesal. Jika bukan karena kurangnya pengalaman mereka dalam mengendalikan kota abadi, yang mengakibatkan kekacauan di kota, dan bahkan korupsi serius dari anggota gereja mereka, yang menghambat kemajuan mereka, mereka seharusnya lebih percaya diri pada saat ini. Untungnya, mereka masih punya waktu. Mereka hanya bisa berharap tidak akan ada lagi kecelakaan dalam rencana mereka kali ini. Dengan pemikiran ini, dia segera mulai membersihkan kekacauan dan mempersiapkan rencana besar berikutnya. Namun, setelah teriakan keras itu, anak Kei Yuan tidak menyerang kota abadi, membuat para kultivator kota abadi yang gemetar agak tercengang. Apakah kekuatan besar misterius itu benar-benar akan mengambil tindakan atau tidak? Sementara para kultivator dalam keadaan cemas, segala sesuatu di kota abadi tenang selama beberapa hari berikutnya. Tampaknya ancaman kekuatan yang kuat itu hanyalah ilusi. Gereja semua makhluk sekarang mulai belajar dari pelajaran mereka sebelumnya dan tidak lagi mendistribusikan kendali mereka atas kota abadi kepada semua orang. Mereka mulai mengirimkan pasukan mereka untuk secara langsung mengendalikan semua sumber daya kultivasi penting di kota abadi, memastikan bahwa sumber daya didistribusikan secara adil dan tidak ada lagi kultivator yang melompati kelas, memulai pembedaan kelas lagi. Dengan tindakan gereja semua makhluk hidup yang sedang berlangsung di kota abadi, Liang Seng tampak serius saat ini karena dialah satu-satunya yang mengetahui situasi sebenarnya, tetapi dia tidak dapat bertindak sekarang. Karena setelah menerima panggilan bantuan dari Kei Yuan Child, indera ketuhanan Ling Xiaozi telah memantau seluruh kota abadi. Tentu saja, Liang Seng tidak tahu bahwa Ling Xiaozi lah yang berada di balik semua ini, dia hanya tahu bahwa itu adalah seorang kultivator hebat yang tidak dapat dia lawan. Liang Seng juga merasa agak lega saat ini. Untungnya, dia tidak mengambil tindakan lebih awal, jika dia melakukannya, dia takut akan mengungkap beberapa petunjuk. Namun, dia tidak dapat pergi menggunakan susunan teleportasi di bawah pavilion Yao Xiang sekarang. Meskipun dia tidak dapat membocorkan auranya,
pemantauan tanpa henti dari kekuatan besar misterius itu akan mengungkap fluktuasi auranya saat susunan teleportasi diaktifkan. Situasi saat ini jelas agak sulit. Jika itu adalah situasi hidup dan mati, Liang Seng akan bersikap tegas dan pergi. Paling buruk, setelah mengungkap dirinya sendiri, dia akan memikirkan cara untuk menipu orang lain dan bertaruh apakah kekuatan besar misterius itu dapat melacaknya melalui susunan teleportasi. Namun, situasi saat ini bergerak di bawah naungan kemampuan menguntungkan untuk menghindari kejahatan, dan Liang Seng hanya merasa tidak nyaman tanpa rasa bahaya yang akan datang, jadi dia akhirnya memilih untuk berhati-hati. Dia akan menunggu dan melihat bagaimana situasinya berkembang. Bagaimanapun, dia tidak memiliki rasa krisis yang kuat di bawah kemampuannya untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Dan kemudian, dalam ketenangan yang aneh, sebulan lagi berlalu, dan Liang Seng akhirnya tahu apa yang dilakukan Kei Yuan Child. Tanpa diduga, anak Kei Yuan melakukan sesuatu yang sangat ekstrim kali ini, karena ia akan menyegel aura surgawi dan bumi, mengisolasi energi spiritual kota abadi dari dunia luar. Artinya, jika susunan penyegelan selesai, energi spiritual di kota abadi umur panjang tidak akan lagi diisi ulang. Sejak saat itu, energi spiritual alami di kota itu secara bertahap akan mengering, dan kultivasi hanya dapat dipertahankan dengan mengandalkan sumber daya kultivasi yang ada, seperti batu roh. Tetapi berapa lama ini bisa bertahan? Sekarang hanya Liang Seng yang menemukan situasi ini. Karena kedamaian bulan lalu, para kultivator di kota telah melanjutkan kehidupan mereka yang tertib. Siapa yang berani membuat masalah dengan gereja semua makhluk di tempat terbuka? Pada saat ini, Kei Yuan Child meletakkan bendera arai terakhir di tangannya di luar Longevity Immortal City, memunculkan cahaya redup, diikuti oleh pusaran energi spiritual yang dahsyat. Saat berikutnya, seluruh Longevity Immortal City terpisah dari ki langit dan bumi. Formasi pengusir Dewa Penyegel Abadi Dekahedral. Jika Longevity Immortal City berada dalam keadaan lengkap sebelumnya, Kei Yuan Child tidak akan dapat menggunakan metode seperti itu. Namun, Longevity Immortal City sudah terperangkap oleh gereja semua makhluk, menggunakan gelombang roh Vena spiritual sebagai fondasinya, dan Tuan Kota Zhen Yuan di penjara. Sebenarnya, penyembunyian Qi adalah dengan menggunakan pemenjaraan Zhen Yuan, yang memungkinkan Longevity Immortal City untuk nyaris membentuk langit dan bumi eksklusifnya sendiri. Jika pemenjaraan itu dipatahkan dengan keras dari luar, Longevity Immortal City mungkin runtuh dengan sendirinya. Namun, ini memberikan kesempatan bagi Kei Yuan Child untuk menyiapkan formasi. Karena dia baru saja membangun tembok luar di atas fondasi yang dibangun dengan baik, dan dia juga mendapat bantuan dari Ling Xiaozi. Sebelumnya, Ling Xiaozi secara pribadi telah mengirimkan arai utama yang telah ia ciptakan. Di bawah begitu banyak kondisi yang menguntungkan, hal itu memungkinkan Kei Yuan Child kekuatan Soul Emergence, untuk nyaris berhasil dalam menyiapkan formasi. Gereja semua makhluk memberontak, dan akan mati. Kota abadi. Ketika Kei Yuan Child berhasil menyiapkan formasi, Liang Seng menatap perubahan Qi di langit dan bumi di bawah arai, kebanyakan orang mungkin tidak akan memperhatikan, dan bergumam pada dirinya sendiri. Langit kota abadi panjang umur telah berubah. Namun dalam hatinya, ia masih merasa lega karena itu hanya menyegel energi spiritual, tidak langsung membunuh. Bahkan jika energi spiritual kota itu habis, dia sama sekali tidak khawatir. Bagaimanapun, ada sejumlah besar sumber daya kultivasi, dan bahkan bertahan selama 10.000 tahun bukanlah masalah. Selain itu, bahkan jika dia tidak memiliki sumber daya kultivasi, dia sama sekali tidak khawatir. Bagaimanapun, di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, metode kultivasi kesehatan telah menembus batas, dan tidak ada hambatan. Bahkan tanpa energi spiritual, dia dapat terus membuat terobosan. Dengan kata lain, skenario terburuk adalah bahwa tingkat kultivasinya tidak dapat berkembang, tetapi masa hidupnya terus bertambah, dan dia dapat bertahan sampai hari ketika kota abadi umur panjang terhubung kembali dengan langit dan bumi. Pada saat itu, dia akan muncul kembali di kota abadi di bawah penyembunyian panel data, dan tidak seorang pun akan menemukan kelainan apapun. Dia mengira akan ada beberapa cara yang menentang surga, tetapi menyegel langit dan bumi hanya dapat berurusan dengan orang biasa, bagaimana itu dapat memengaruhi orang seperti dia. Liang Seng menghela napas panjang, mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Tidak mengherankan bahwa di bawah pencarian keberuntungan sebelumnya dan menghindari kejahatan,
hatinya hanya sedikit gelisah, jadi ini alasannya. Namun, para kultivator kota abadi panjang umur sudah dalam masalah besar, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang terlalu rendah dan tidak dapat merasakan perubahan energi spiritual langit dan bumi. Mari kita lihat tindakan apa yang dimiliki gereja semua makhluk hidup selanjutnya. Namun, sumber daya kultivasi yang akan datang di kota itu pasti akan pertumpahan darah. Kecuali jika gereja semua makhluk mengumpulkan sebagian besar sumber daya kultivasi bersama-sama sebelum kebanyakan orang mengetahuinya, dan tindakannya harus cepat, tanpa penundaan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sama sekali tidak terduga bagi Liang Seng. Dia benar-benar tidak menyangka kecepatan eksekusi gereja semua makhluk hidup begitu cepat, akurat, dan kejam. Dengan tindakan dan ketepatan yang begitu cepat, Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Jika ini telah dilakukan lebih awal, apakah sekarang akan ada begitu banyak masalah? Mungkin jika kota sebelumnya tidak kacau, anak Taiyuan mungkin tidak merasakan fluktuasi Qi di sini, dan kota abadi panjang umur akan tetap sama seperti sebelumnya. Namun, semuanya telah menjadi kenyataan, dan tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak lagi. Hanya dapat dikatakan bahwa gereja semua makhluk sekarang sedang menebus kerugiannya. Menghadapi tindakan gereja semua makhluk yang tidak kenal kompromi dalam mengumpulkan sumber daya kultivasi, para kultivator kota abadi umur panjang ingin melawan pada awalnya. Bagaimanapun, ini adalah sumber daya yang diperebutkan dan direbut. Namun, kali ini gereja semua makhluk hidup sangat bertekad, dan dalam menghadapi kekuatan absolut, mereka tidak dapat melawan sama sekali. Untungnya, gereja semua makhluk hidup juga bersumpah di depan mereka demi Dao Surgawi bahwa mereka akan mendistribusikan sumber daya kultivasi ini secara adil. Dan karena itu, para kultivator kota abadi sedikit lega, dan bahkan beberapa dari mereka dengan mengejek. Mengatakan bahwa pasti kekacauan sebelumnya yang menyebabkan gereja semua makhluk hidup tidak lagi mempercayai mereka, jadi mereka bertindak seperti ini. Akibatnya, dalam waktu singkat 3 hari, sebagian besar sumber daya kultivasi di kota abadi dikumpulkan oleh gereja semua makhluk hidup, kecuali Liang Seng dan mereka yang diduga ahli transformasi keilahian, yang tidak dikunjungi oleh gereja. Sekarang, dengan langit dan bumi yang terperangkap, gereja semua makhluk hidup hanya memiliki Ling Kun sebagai ahli transformasi keilahian, tidak dapat mendukungnya sendiri, dan tidak cocok untuk menyinggung monster tua ini. Selain Liang Seng dan monster tua ini, mereka biasanya menjauh dari urusan duniawi dan hidup dalam pengasingan di kota abadi, sehingga situasi kota abadi menjadi seimbang. Setelah melakukan persiapan ini, gereja semua makhluk dengan cepat mengambil alih semua toko kultivasi di kota abadi, dan sumber daya didistribusikan secara adil, dengan proporsi pembagian berdasarkan tingkat kultivasi, dan semuanya dimiliki publik. Mereka tidak melanggar sumpah Dao Surgawi, dan para kultivator kota abadi menghela napas lega. Namun, saat ini, gereja semua makhluk juga mengungkapkan situasi sebenarnya dari kota tersebut. Kota abadi telah disegel dari dunia oleh sosok yang sangat kuat menggunakan teknik yang menentang alam, menyebabkan energi spiritual alami kota secara bertahap berkurang hingga benar-benar habis. Gereja semua makhluk mengumpulkan semua sumber daya yang tersedia dan mendistribusikannya secara adil, bersumpah untuk berdiri bersama para penggarap kota abadi sampai akhir. Berita tentang ini menyebabkan keputusasaan yang meluas. Mengapa kota itu tiba-tiba ditutup? Setelah energi spiritual habis, tanpa banyak sumber daya yang mereka miliki, apakah mereka dapat mempertahankan wilayah kultivasi mereka? Dalam keadaan yang begitu mengerikan, memang ada beberapa yang memilih untuk mengambil risiko. Namun, gereja semua makhluk telah belajar dari kesalahan masa lalu dan tidak akan mengulanginya. Di masa krisis, cara paling efektif untuk memastikan stabilitas kota adalah dengan menegakkan hukum secara ketat dan bertindak tegas, tanpa menunjukkan keraguan. Jika tidak, kota abadi tidak akan bisa diselamatkan. Jadi, setiap kali ada kultivator yang memutuskan untuk menimbulkan masalah, tim penegak hukum gereja segera turun tangan. Dan dengan spiritualis transformasi kemampuan ilahi Ling Kun hadir, tanda-tanda pemberontakan di antara para kultivator dengan cepat dipadamkan oleh gereja. Dalam kondisi ini, kota akhirnya kembali ke keadaan yang menyerupai ketertiban setelah periode kerusuhan kecil. Namun, sebagian besar kultivator kota kehilangan semua harapan dalam kultivasi mereka, hidup seolah-olah mereka hanya menunggu kematian. Dengan demikian, distrik lampu merah lebih ramai dari sebelumnya.
Di balik kemewahan permukaannya, jumlah perkelahian dan perkelahian mematikan meningkat drastis. Jika bukan karena gereja semua makhluk yang menjaga operasi seluruh kota, kota abadi panjang umur akan berubah menjadi neraka yang hidup. Liang Seng tahu bahwa gereja belum menyerah. Mereka saat ini sedang mengembangkan rencana kedua untuk mengatasi krisis ini. Namun, Liang Seng tidak mempedulikannya. Karena bahkan jika gereja berhasil, siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan. Dalam keadaan seperti itu, dekade pertama berlalu dengan tenang. Energi spiritual alami kota abadi panjang umur benar-benar terkuras, tidak berbeda dengan dunia biasa. Namun gereja menjunjung tinggi sumpahnya untuk bersikap netral, mendistribusikan sumber daya secara adil dan menjaga perdamaian yang rapuh di kota. Semua orang berdoa dalam hati mereka untuk pemulihan energi spiritual. Namun setidaknya karena tindakan tegas gereja di awal, kultivasi dasar masih dapat dipertahankan. Dalam sekejap mata, 90 tahun berlalu, waktu berlalu secepat kuda putih menyeberangi jurang. Kota abadi panjang umur telah benar-benar kehilangan vitalitasnya sebelumnya. Meskipun gereja berhemat semaksimal mungkin, dengan populasi besar yang harus disokong, sumber daya yang dimiliki setiap orang hanya cukup untuk mempertahankan ki mereka. Dalam 90 tahun ini, bahkan jika beberapa kultivator telah mencapai tahap penyelesaian di alam mereka, maju lebih jauh telah menjadi hal yang mustahil. Kemudian, 200 tahun berlalu. Sudah 200 tahun sejak anak Kaiyuan menyegel kota abadi panjang umur dengan bantuan Ling Xiaozi. Pada titik ini, kota abadi panjang umur telah banyak berubah. Banyak kultivator tingkat rendah telah menghabiskan masa hidup mereka dan telah binasa. Dalam 50 tahun terakhir, kota abadi panjang umur telah benar-benar kehabisan sumber daya kultivasi. Semua orang telah pasrah pada nasib mereka. Ada kultivator yang menyebabkan gangguan dalam keputusasaan mereka, tetapi mereka segera dieksekusi oleh gereja. Gereja tidak mampu menunjukkan belas kasihan. Di bawah keadaan yang tidak ada harapan seperti itu, kota abadi panjang umur perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, struktur kota semakin menyerupai dunia sekuler. Selama 300 tahun ini, Liang Seng tidak pernah kekurangan sumber daya kultivasi. Meskipun terus-menerus berkultivasi, tingkat kultivasinya tetap berada di tahap tengah alam transformasi keilahian, tanpa terobosan yang signifikan. Namun, teknik kultivasi rentang hidupnya membuat terobosan lain, secara dramatis meningkatkan rentang hidupnya menjadi 70.000 tahun. Panel atributnya adalah sebagai berikut. Nama, Liang Seng. Usia, 1587. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah kelas atas. Teknik, teknik misterius primordial, lapisan keempat kitab suci keabadian yang menaikkan, lapisan ke-19 20 teknik pemeliharaan kehidupan, lapisan ke-26 teknik 7 anak panah berkepala paku kutukan, metode kontemplasi gagak emas matahari agung, kemampuan ilahi. Alam, memurnikan roh dari ki, tahap tengah transformasi keilahian. Rentang hidup, 71.139. Siapa yang mengira bahwa Liang Seng telah menghabiskan 300 tahun ini dengan damai sepenuhnya, bahkan lebih santai daripada sebelum Kunci Tara. Ini adalah bencana bagi para kultivator biasa di kota, tetapi bagi Liang Seng, ini adalah kesempatan langka untuk fokus dengan tenang pada kultivasinya. Namun, hari ini, Liang Seng tidak berkultivasi, dan dia memasang ekspresi serius. Dia memerintahkan Huang Yifan untuk tinggal dan menjaga kediaman mereka sementara dia, di bawah naungan kegelapan, langsung menuju kediaman keluarga Zhou. Hari ini, rentang hidup seorang teman lama akan segera berakhir. Waktu mereka telah habis.